Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramadan Siregar dengan NIM akhir 038. Di sini saya akan mencoba untuk mengoperasikan dari robot line followers untuk tugas praktikum mekatronika. Untuk mengaktifkan atau mengoperasikan robot ini ada beberapa step. Kita masuk ke step yang pertama, yaitu kita mencoba untuk bagian LCD dan push button dari robot line follower ini, yang mana switch 1 di pin 11, switch 2 di pin 10, LCD I2C pin A4 SDA dan A5 untuk SCL-nya. Untuk logika yang dipakai pada step pertama, yaitu ketika switch 1 ditekan cepat lalu dilepas, maka hasilnya akan tekan kiri. Switch 1 ditekan lama, hasilnya akan cancel. Switch 2 tekan cepat, hasilnya akan ke kanan, dan switch 2 tekan lama, hasilnya akan oke. Baik, mungkin kita langsung aja ke codingan. Untuk codingan sendiri kita dapat melakukan prompt di ChatGPT sehingga kita dapat lebih mudah untuk membuat dari programnya itu sendiri. Setelah kita menjelaskan tentang logikanya, maka kita bisa langsung masuk saja, melakukan prompt saja di ChatGPT. Ini merupakan program untuk step yang pertama, yang mana kita akan menjelaskan terkait codingan yang ada by step. Yang pertama, include WireHive itu library untuk komunikasi I2C. Terus Liquid Crystal I2C.Hi itu library untuk LCD I2C. Terus ada SW1 pin 11, SW2 pin 10, itu tadi seperti yang sebelumnya, itu mendefinisikan untuk switch tombol 1 dan 2. Terus long press duration ini, durasi tekan lama dalam milidetik, yang mana tadi untuk ke menu cancel dan juga ke menu OK. Terus ada definisi nilai untuk status tombol. 0, 1, sampai 4 ini merupakan untuk definisi dari 0 itu dari tidak ada tombol ditekan, terus 1 tombol kiri, 2 untuk kiri tapi ditekan lama, terus ada kanan, tombol 3 untuk kanan ditekan sebentar, dan define OK untuk kanan ditekan lama. Yang ini tuh merepresentasikan dari pin-pin yang ada ini, pin 11 dan pin 10 dari SW1 dan SW2. Terus ada Liquid Crystal, ini merupakan inisialisasi objek LCD dengan alamat I2C 0027 dan ukurannya 16 dikali 2. Fungsi membaca status tombol untuk mendeteksi jenis tekanannya. Ada static untuk menyimpan status terakhir dari tombol SW1, static bool untuk SW2, last height untuk menyimpan status terakhir dari SW2, static unsight long SW1 time, dan unsight long SW2 time untuk menyimpan saat SW1 mulai ditekan dan seterusnya. Untuk bagian yang ini, untuk variabel menyimpan hasil dari deteksi tombol. Untuk membaca switch 1 kiri dan aksi kiri atau cancel, itu ada bagian ini, ball switch SW1 state, digital read SW1 pin untuk membaca kondisi saat ini dari SW1. Terus dilanjut dari ke bawahnya, if SW1 state low, SW1 last high, tombol baru saja ditekan. Terus ada berikutnya itu untuk menyimpan waktu saat ditekan, dan codingan selanjutnya, tombol baru saja dilepas, hitungan durasi tekanan, dan jika lama dianggap cancel, dan jika cepat itu maka dianggap ke kiri. Ini sama saja seperti codingan yang sebelumnya di atas, cuman ini untuk switch 2. Terus ini point setup
pin mode SW1 input pull up itu atur sebagai input dengan resistor pull up internal. Sama saja ini untuk pin 2-nya. Terus LCD begain ini inisialisasi dari LCD-nya, LCD backlight untuk nyalakan latar lampu, terus LCD set cursor itu kursor baris pertama, kolom pertama, LCD print itu untuk menampilkan teks, terus ada void loop, panggil fungsi button untuk membaca tombol yang ditekan, LCD set cursor, pindahkan kursor baris kedua, bersihkan baris kedua, terus ini sampai ke bawah itu bakal mengenai codingan mengenai LCD-nya tadi. Ini nanti kalau LCD-nya bakal nampilin tekan kiri jika tombol kiri ditekan, tekan cancel jika ditekan lama yang kirinya, dan seterusnya. Terus ada delay 10, delay kecil agar LCD tidak flicker dan pembacaannya stabil. Mungkin terkait codingannya sudah saya jelasin, mungkin bisa teman-teman search aja di ChatGPT untuk mendapatkan secara lengkapnya. Terus untuk videonya, mungkin video percobaannya, mungkin saya akan coba putarkan. Jangan miring gitu. Kiri, kanan, tekan lama, cancel, lama. Oke. Baik, kita akan lanjut ke step yang kedua, yaitu coba motor dengan button untuk arahkan. Untuk motor kanan itu pinnya ada D5, D9, D8, motor kiri ada D6, D7, D4 di Arduino Nano-nya. Terus untuk logikanya tekan OK, maka maju, PWM kiri 150 dan kanan 150. Tekan cancel, maka akan mundur, PWM kiri min 150 dan kanan 100 min 150 juga. Tekan kanan maka belok ke kanan, PWM kiri 150, PWM kanan min 150, tekan kiri maka belok kiri, PWM kiri min 150 dan PWM kanan 150. Setelah membaca logikanya, kita langsung saja ke codingannya untuk kita lihat secara langsung. Di sini seperti yang tadi terdapat library untuk komunikasi I2C. Terus ada definisi tombol, SW1 ada di pin 11, SW2 pin 10, dan long press duration itu ada 1000 atau 1 detik. Terus kode di bawah ini merupakan kode dari status tombol. 0 itu tidak ada, 1 itu kiri, 2 kanan, dan selanjutnya. Terus ada definisi dari pin motor kanan seperti yang di slide PPT tadi. Ada motor kanan 598, motor kiri ada di 674. Terus ada inisialisasi LCD dengan alamat I2C 0x27 dengan ukuran 16x2. Baik, di sini kita melakukan inisialisasinya 0x27, 16, 2. Ada void setup, yaitu untuk konfigurasi pin tombol sebagai input pull-up internal. Ada switch 1 dan 2, terus ada konfigurasi pin motor kanan sebagai output. Nanti ini biar bisa sebagai output dari motornya, biar tahu ke kiri ke kanan seperti itu. Biar dapat menjalankan perintah seperti maju mundur, kiri dan kanan. Terus ada inisialisasi LCD seperti yang tadi ada LCD begin, backlight, set cursor, dan LCD print sebagai tampilan teks pada LCD. Terus ada bagian fungsi untuk mengatur arah dan kecepatan motor kiri dan kanan. Kiri dan kanan ada, pertama kita atur arah motor terlebih dahulu. Maju itu diarahkan jika kiri lebih besar dari 0. Digital right in 3, in 4, low. Tuh. Terus jika kiri lebih kecil dari 0 maka akan mundur, dan yang lainnya ada di
perintah else ini, maka motor akan berhenti menggunakan ini perintah di bawahnya. Atur kecepatan motor, analog right and ENB sama ABS kiri ini untuk mengatur kecepatan motor kiri. Atur arah motor ini seperti yang di atas tadi. Terus fungsi di bawahnya itu untuk membaca tombol dan menentukan jenis tekanannya. Ini sama, ini masih membaca tombol dan tekanannya. Terus baca SW1 kiri atau cancel. Ini cara si tombol switch 1 untuk membaca bahwa itu bagian kiri atau bagian si cancel. Ini catat waktu saat ditekan. Nah, kalau ditekannya lama, maka tadi kan akan jadi cancel. Terus kalau tekannya cepat itu, maka akan jadi low. Nih, ini long press duration ini. Ini kan dimasukin long press durationnya tadi, yang mana itu sebelumnya ada di 1000 milidetik atau 1 detik. Berarti kalau udah mencapai lebih dari 1 detik tekanannya, maka akan masuk ke cancel. Tapi jika kurang dari 1000 detik, maka akan tekan kiri. Ini untuk yang kanan sama saja, cuman yang ini tekan lama oke, terus tekan pendek itu kanan. Terus ada void loop untuk baca tombol. Terus ini untuk LCD kursor menampilkan untuk menghapus baris bawah LCD, yang mana nanti kalau kita udah tekan, dia bakal kehapus dan menyesuaikan ke perintah yang berikutnya, biar dia si tampilannya itu nggak tetap. Kalau kita tekan kanan kan dia bakal berubah kanan kan, nggak kiri lagi gitu. Jadi dia bisa menghapus si kiri itu. Terus tampilan status kontrol motor berdasarkan switch, ini belok kiri. Ini tadi yang kita masukin logikanya tadi, belok kiri maka dia itu min 150, 150, cancel itu min 150, 150, atau menjadi mundur, dan seterusnya. Terus ada delay untuk di bounce. Mungkin untuk codingan itu pada step kedua ini seperti ini saja, dan seperti yang saya bilang tadi, lengkapnya bisa kalian coba search atau prompt di ChatGPT saja, dan sesuaikan dengan logika atau perintah yang kalian inginkan. Terus lanjut ke kita lihat video dari pengoperasian di step 2 ini. Jadi yang pertama itu ada status. Ketika dinyalakan dia akan menampilkan status. Terus kita tekan kanan, dia bakal oke, yang mana oke itu artinya maju. Terus kita tekan kanan, dia tekanan cepat, dia akan menjadikan ke arah kanan dan bergerak. Terus tekan kiri, dia akan berbalik ke arah ke kiri. Dan kita tekan cancel, kiri lama itu akan mundur. Baik, di sini kita masuk ke step yang ketiga, yaitu coba sensor line baca ADC-nya, yang mana untuk logikanya cek sensor line follower dengan foto dioda, yang mana ada di robot line followernya di bagian bawahnya. Terdapat 6 sensor, paling kiri itu A7, A6, A3, A2, A1 sampai A0, dan paling kanan tampilkan semua nilai ADC-nya di LCD, baris 0 dari A7, A6, A3, baris 1 dari A2, A1, A0. Baik, di sini kita masuk ke codingannya. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang codingan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Ini seperti yang sebelumnya itu library dari I2C. Terus ada fungsi membaca sensor data ADC dari sensor, yang mana itu dilakukan oleh fungsi ini, void baca sensor, integer sensor ADC, for integer 1 sama i sama dengan 0, i kurang dari 6, i sama i plus plus. Sensor ADC asumsikan pin A0 sampai A5.
Ini sensor ADC-I sama dengan analog read 1 itu mengasumsikan pin A0 sampai A5. Terus fungsi mengubah data sensor menjadi biner, hitam atau putih. Ini merupakan codingan yang digunakan untuk fungsi tersebut. Terus ada fungsi menghitung posisi garis berdasarkan sensor aktif, yang mana di sini untuk membaca garis-garis yang garis hitam itu ada integer posisi, bool sensor, terus long total 1, integer aktif 0, total 0, integer aktif 0, integer posisi dalam kurung ini berarti isinya ada min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3 merupakan skor posisi relatif tiap sensornya. Terus ada for if sama posisinya. Terus jika aktif sama dengan 0 dan jika tidak terdeteksi sama dengan 99, yang mana ini berarti tidak ada garis. Terus rata-rata total per aktif itu merupakan rata-rata posisi garis. Jadi nanti dilanjutkan sama voice setup. Ini merupakan punya LCD. Terus baca data sensor dan ubah ke biner, hitam sama dengan true, sehingga ketika dia mendeteksi hitam maka dia akan mengikuti gitu, atau membaca bahwa itu ada gitu. Baca sensor ADC, baca sensor biner, threshold 500 bisa disesuaikan, tampilkan data ADC sensor kiri kanan. Di sini tampilan dari LCD printnya nantinya yang ditampilkan di LCD-nya. Terus deteksi garis di tengah, garis terdeteksi di tengah, terus hitung posisi garis dan tampilkan. Itu ada ini tampilan LCD juga. Terus LCD jika di posisi 99 ini maka LCD akan menampilkan garis hilang, atau berarti dia udah keluar jalur dari garis hitam. LCD print pos ini nanti bakal ditampilkan posisi pos ini merupakan posisi, terus delay utama. Mungkin biar lebih jelasnya kita coba tonton di video percobaannya. Bisa dilihat di sini bahwa si LCD itu, si sensor itu dapat membaca garis-garis yang ada di sini, garis yang ada di sini sesuai dengan berapa yang kena sama sensor fotodiodanya gitu. Baik, yang terakhir itu yaitu konversi titik-titik sensor menjadi nilai. Ini merupakan codingan yang nanti kita tambahkan di dalam sensornya, yaitu ada menggunakan PID yang menentukan posisi dari robot line follower-nya, dan dari beberapa variabel ADC dikonversi menjadi jika 1 berarti mendeteksi garis, jika 0 tidak mendeteksi garis, kemudian semua variabel tersebut dijadikan menjadi satu variabel. Mungkin kita coba lihat di codingannya terlebih dahulu. Baik, ini sama saja seperti yang tadi. Tombol kiri kanan define, terus ada arah motor kiri NA5, motor kanan NB2, arah motor kiri N9, kanan ada di N3, di N37. Terus sensor line follower itu ada A7, A6 sampai A0. Ini merupakan pin analog dari sensor line followers. Terus PID-nya, PID variablesnya float, KP merupakan konstanta proporsional, KI konstanta integral, KD konstanta derivatif. Terus untuk error, pref error dan integral merupakan selisih posisi dari garis. Terus pref error itu error sebelumnya untuk derivatif, dan integral akumulasi error untuk integral. Terus unsigned long
press start SW1, waktu awal SW1 ditekan, terus SW2 ditekan, status tombol SW1, terus status tombol SW2. Terus ada last sensor display, merupakan timer tampilan sensor. Terus ada sensor display interval sama dengan 500, merupakan interval tampilan sensor di LCD. Terus ada last posisi 0, posisi terakhir garis, last left speed, kecepatan terakhir motor kiri, last right speed untuk motor kanan. Terus ada void setup pin SW1, input pull up, ini tombol input internal pull up. Terus ada pin mode, beberapa pin mode, ini merupakan pin semua motor sebagai output. Terus ada LCD, ini merupakan LCD untuk menampilkan status awal, tampilan awalnya ketika diaktifkan. Terus untuk void loop bagian ini merupakan check dan proses input tombol, ini untuk handle buttons. Terus ini baca posisi garis, hitung koreksi PID dari nilai yang tadi kita dapatkan, base speed 150, kecepatan dasar dari motor. Terus ada ini merupakan koreksi motor kanan dan kiri. Terus ini seperti yang di atas tadi. Terus ini motor set speed up untuk mengatur kecepatan, display line sensor, tampilan data sensor ke LCD. Nah, nanti kan sensor udah dapat data nih. Data itu bakal kita tampilin dari LCD menggunakan ini, display line sensor. Terus tombol S ini yang tadi, perintah yang SW ditekan, kalau lama itu jadinya apa gitu. Dia bakal ngaktifin. Terus tombol SW1 dilepas, maka dia akan jadi mundur atau belok kiri gitu. Sama saja ini kayak yang di atas tadi. Terus display sensor, ini juga si sensor fotodiodnya tadi, ini kan nilai sensor arahnya gitu. Terus ini untuk membaca sensor. Terus terdeteksi garis, jika terdeteksi garis. Terus ini rata-rata posisi, jadi posisi per total aktifnya merupakan rata-rata posisi. Ini status sensor. Terus ini kecepatan kiri dan kecepatan cetak kecepatan kiri dan cetak kecepatan kanan. Nanti di sensor itu bakal muncul L sebagai left dan R sebagai right, dan nilainya bakal tertampil di LCD. Ini nilai ini merupakan bobot untuk PID-nya. Terus ini sama aja, ini masih baca sensor, kalikan bobot total semua sensor. Terus tidak ada garis, rata-rata berbobot. Langsung ini untuk definisi dari motor maju. Ini untuk motor mundur, perintahnya untuk motor maju perintahnya seperti ini. Terus motor mundur juga seperti itu, motor kanan, motor kiri, dan motor speed atau kecepatan motor. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat dari video dari percobaannya. Nah, nanti si sensornya akan menampilkan nilai dari fotodiodnya itu di LCD ini. Terus kecepatan dari kiri dan kanannya juga akan ditampilkan pada sensor. Dapat dilihat di sini L dan R di sini, dan dia akan mengikuti dari garis hitam yang ada di papan. Baik, mungkin cukup sekian dari percobaan dari
Robot Line Followers, mungkin jika ada sedikit salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.